Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 4, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA bab bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Yang ketiga yaitu tentang daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang berbentuk tipis dan melebar. Nah, ini Bu Dani sudah kasih tanda, itu adalah yang disebut dengan daun. Insya Allah semuanya sudah paham ya apa itu daun. Daun dibedakan menjadi daun lengkap dan daun tidak lengkap ya. Daun lengkap itu harus memiliki pelepah daun ya, kemudian tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Contohnya adalah daun pisang. Yang kedua adalah daun yang tidak lengkap. Nah, kalau tidak memiliki salah satu yang tadi disebutkan pelepah, tangkai, helaian, tulang daun, berarti daun itu disebut daun tidak lengkap. Contoh pada gambar 2 nih, dia memiliki tangkai, memiliki helaian, tapi dia tidak memiliki pelepah daun, maka disebutlah daun ini daun tidak lengkap. Contoh daun yang tidak lengkap nih adalah A itu gambar daun mangga, yang B itu daun nangka. Ini disebut daun bertangkai karena hanya memiliki tangkai dan helaian saja, tidak memiliki pelepah ya. Selanjutnya, daun yang tidak lengkap ini ada contoh jagung sama padi. Ini hanya memiliki pelepah sama helaian, maka disebutnya daun berpelepah. Contoh selanjutnya daun tidak lengkap ini adalah tumbuhan biduri namanya. Ini tidak punya tangkai, hanya helaian saja. Tidak punya pelepah, disebut daun duduk. Baik, kita sekarang beralih ke fungsi daun. Fungsi daun apa saja? Yang pertama adalah sebagai tempat membuat makanan atau fotosintesis ya. Kemudian yang kedua adalah tempat berlangsungnya penguapan dan pengeluaran air ya. Yang ketiga adalah sebagai alat pernapasan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Daun yang dapat membuat makanan adalah daun yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan untuk membuat makanan pada tumbuhan itu yang pertama adalah energi cahaya, yaitu dari sinar matahari, kemudian karbon dioksida, kemudian air, dan mineral. Karbon dioksida itu apa sih Bu Dani? Karbon dioksida itu kalau kita menghirup udara nih, ketika bernapas kita menghirup udara, kita itu menghirup oksigen. Kemudian ketika mengeluarkan dari mulut kita itu mengeluarkan karbon dioksida. Ya, itu tadi bahan-bahan fotosintesis ya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah air dan zat hara atau dan mineral dari tanah yang diserap oleh akar, karbon dioksida yang dihisap oleh daun melalui stomata, dan sinar matahari yang diterima oleh klorofil atau zat hijau daun diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Proses perubahan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari menjadi karbohidrat dan oksigen itulah yang disebut dengan fotosintesis. Karbohidrat dipakai sendiri oleh tumbuhan dan sebagai makanan untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan oksigen yang dihasilkannya dikeluarkan kembali oleh tumbuhan melalui stomata. Nah, oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan dari hasil proses fotosintesisnya itu bermanfaat buat kita sebagai manusia ya, karena kita membutuhkan oksigen untuk bernafas ya. Masya Allah, ternyata Rasulullah pernah menceritakan manfaat dari menanam pohon dan dicatat sebagai sedekah bagi orang yang menanam pohon, karena menanam pohon itu bermanfaat bagi manusia, bagi hewan ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke jenis daun ya. Nah, tadi kita sudah belajar apa sih, mana sih yang disebut dengan tulang daun. Nah, berdasarkan susunan tulang daunnya, bentuk daun dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah menyirip. Menyirip itu
susunannya seperti sirip-sirip ikan. Susunannya rapi, mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contohnya tulang daun cincau, jambu, mangga, dan rambutan. Ini contohnya ya, daun menyirip. Yang selanjutnya adalah bentuk daunnya sejajar, yaitu memiliki tulang daun berbentuk lurus yang sejajar dari pangkal daun. Contohnya nih, daun tebu, daun pandan, daun kelapa. Ini contohnya di video ya. Bentuk daun selanjutnya yaitu tulang daun melengkung. Daun ini memiliki tulang daun melengkung dan tampak menyatu. Misalnya daun sirih, daun gadung, lada, eceng gondok, dan genjer. Nah, contohnya ada di foto ini ya. Contohnya lagi daun waru ya. Bentuk daun yang terakhir yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari memiliki 3 tulang daun besar atau lebih dari 1 pangkal daun. Misalnya nih contohnya adalah singkong, daun pepaya, daun jarak, dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tuntas pembahasan mengenai daun. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak kelas 4 semuanya. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.